pijakan kita adalah dasar dawuh guru, bukan dasar dawuh setan, kan begitu loh. Ada yang perilakunya karena dawuh setan. Setan itu dadi nek kowe widodari, kowe entuk widodari, tinggi mujadah seneng, tinggi nyambut gawe seneng, tinggi peduli seneng. Sadar ini hanya wadah alat untuk menuju kepada Allah. Itulah maka kita berada di dalam sebuah surga dan tidak mengenal pertikaian, percecokan, berhadapan-hadapan, tapi itu rapat, musyawarah, komunikasi yang baik, tidak ada menyakiti. Ya, itu. Ini sebenarnya catatan garis besar saya, ini sebenarnya bukaan ya, tapi kalau rong jam Pak. Ki urung mlebu temane. Tata kelola menghadapi ke depan kita belum masuk tema. Jadi ya mung sak lembar tok iki. Silakan bulet. Karepe ki sajeman was-was mbok saya paham apa saya bingung, aku ya gak deng gitu ya. Karena begitu dipanjang lebar kayak supaya kita semakin memahami apa saya bingung gitu. Jadi keberadaan situasi yang saat ini kita sekilas saja ya untuk penyikapan kondisi saat ini. Kita membutuhkan satu komunitas prototip, komunitas uswah, komunitas teladan saat ini. Komunitas yang berjuang karena diri yang berada di dalam anfus. Perjuangan ada dua di dalam diri, berjuang diri yang berada di dalam anfus dan diri secara nafsu. Diri ini ada dua, diri sebagai gelas dan diri sebagai air. Jadi ada diri fi anfusihim dan ada diri itu adalah nafsu jasad ini. Kalau orientasi kehidupan itu adalah diri yang nafsiyah jasad dan tujuannya adalah juga material jasad, maka kita akan benturan, kita akan selalu tidak pernah puas, kita akan selalu mencari kepuasan dan menyalahkan orang lain pada saat yang kita kenal itu adalah diri yang dohir, diri yang jasadiah. Saat kemuliaan, kehormatan, dan keagungan itu adalah diri yang luar yang dijadikan pijakan, maka kita akan pacai dengan sangat mahal. Beli baju, kopiah, dengan berbagai ragam. Kalau perempuan mungkin ditambah gincu. Kemudian nganggo kembang sepatu. Itu supaya tampak untuk macai diri yang luar. Saat orientasi kita adalah diri yang luar, tujuannya itu adalah juga yang diri yang luar, kehormatan, pengakuan, pencitraan, maka kita akan banyak benturan, banyak masalah, banyak penyakit. Akan tetapi
Jika kita melakukan aktivitas diri yang luar, diri yang jasadiah, tapi ini adalah kesadaran untuk diri yang di dalam anfus, walaupun apa yang dilakukan itu adalah sama, maka itulah akan menjadikan sebuah jannatun naim. Kamu bekerja, tapi bukan untuk tidak numpuk bondo, tapi untuk diri yang di dalam. Memperjuangkan diri yang berada di dalam anfus, supaya tidak menjadi manusia ketergantungan, supaya tidak menjadi manusia yang larut dalam kehidupan. Karena kita mengenal diri yang fi anfus, yang di dalam jiwa, diri yang berada di dalam jiwa. Itu, tapi fakta harus kita hadapi juga. Tapi niatan, tujuan itu adalah karena kita mengenal hakikat kehidupan. Memang kita juga ada penataan tentang lahir. Syariat juga harus kita penuhi. Tapi itu adalah alat. Sekali lagi itu alat. Kalau kita menggunakan bahasa memenangkan persaingan global dengan barisan yang kokoh dan teratur. Karena pijakan kita adalah dasar dawuh guru, bukan dasar dawuh setan, kan begitulah. Ada yang perilakunya karena dawuh setan. Setan itu perilaku seseorang yang dipengaruhi ukuran standarnya dari luar. Selalu melihat luar. Orang yang menjadikan tidak bahagia itu karena kamu selalu melihat dari luar diri kamu. Kamu selalu melihat tetangga saya bagaimana, kanan saya seperti apa, penilaian terhadap saya bagaimana, kiri saya seperti apa, penilaian terhadap saya bagaimana, dia seperti apa. Saat kita kebingungan melihat penilaian orang lain, dan kedua, kita ingin dinilai oleh orang lain. Dan kita ingin orang lain mengetahui eksistensi kita secara jasad semata. Maka kita akan banyak menemui benturan-benturan. Kalau kamu tidak melihat kanan, kiri, depan, dan belakang. Tapi kamu melihat diri kamu. Tapi kamu melakukan kiri kanan itu hanya sebagai referensi, bukan pedoman. Kebutuhan, bukan keinginan. Maka kamu akan bahagia. Kita sering kebingungan kiri kanan. Akibatnya orang itu kakean utang itu karena melihat kiri kanan. Isto. Kowe kakean masalah ki mergo ndelok dhuwur ngisor, nggih napa mboten? Kowe golek utang sampai kegubel mergo yo ndelok dhuwur ngisor. Gitu. Ada minder, ada bangga, itu karena kita melihat atas bawah. Tapi kalau kamu lihat diri kamu yang center, yang tengah, adalah diri kamu sendiri. Tatanan lahir kita jalani dengan sebaik-baiknya. Iya, itu karena itu syariat. Tapi bukan sebagai tujuan. Kita membentuk membuat sebuah tim kerja yang bekerja tersistem. Dan tugas kita sebagai sebuah komunitas, membangun komunitas uswah, komunitas teladan, itu adalah untuk lebih connect, lebih nyambung dalam membantu saudara dengan kehidupan kita. Dengan dunia global kita untuk lebih connect. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita itu memerlukan satu komunitas, kita diminta untuk komunitas uswah. Kita langsung atau tidak langsung dijadikan sebagai komunitas contoh.
Jadi kita awal mula untuk seseorang itu memiliki perilaku teladan, itu adalah berani menghadapi kenyataan dengan berani jujur, terbuka, lapang dada. Ini adalah awal untuk memecah kebuntuan dan keluar dari permasalahan. Berani menghadapi kenyataan dengan berani jujur. Jujur itu berat. Saat orang tua ternyata tampak lebih bodoh dengan yang muda, mengakui itu bisa berat. Saat seseorang telah lebih pengalaman dalam satu bidang, saat ada orang baru, kita gak berani mengakui orang baru, maka kita akan berat untuk mengakui orang baru itu. Ini kejadian para rasul kan begitu. Saat kepada Nabi Daud, jamaah saat itu bisa menerima karena Nabi Daud umurnya setara atau di atasnya. Tapi pada saat yang melanjutkan Nabi Sulaiman, ternyata jauh lebih muda, maka jamaah atau umatnya Nabi Daud banyak yang tidak bisa menerima keberadaannya Nabi Sulaiman. Saat Nabi Muhammad bisa menerima, saat gurunya Nabi Muhammad semuanya bisa menerima keberadaannya Abu Thalib. Di saat Abu Thalib meninggal, yang melanjutkan Nabi Muhammad masih muda, mereka enggak mau. Suatu saat terbentuk Nabi Muhammad, para sahabat, kemudian pada saat yang ditunjuk, yang melanjutkan, yang mengajarkan tauhid kepada Imam Ali, karena masih muda, banyak yang enggak mau. Akhirnya terjadi percecokan yang hebat. Itu kan hak Allah, hanya perkara tidak berani jujur mengakui. Maka keberanian kenyataan dengan berani jujur dan terbuka, lapang dada adalah langkah awal untuk memecah kebuntuan seperti sekarang bangsa kita. Dulu saat pemilihan ada dua, Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Yang pendukung Pak Prabowo sampai sekarang banyak yang belum bisa menerima Pak Presidennya Pak Jokowi. Ya faktanya Pak Jokowi, ya Pak Jokowi lah. Terlepas dari keberpihakan, yang memang sekarang ini kalau orang demokrasi dewasa, siapa yang memilih saat yang jadi adalah Pak Prabowo, ya berarti kita ke Pak Prabowo gitu lah. Kan nggak masuk akal kan, kalau kita nggak bisa menerima faktanya dia. Apapun selama nggak merusak tatanan. Jadi kita dikenal sebagai komunitas yang jujur, terbuka dan lapang dada. Kita untuk menjadi personil dalam sebuah komunitas yang komunikatif. Wah, komunikatif. Permasalahan semua instansi itu komunikatif. Komunikatif, musyawarohan itu yang berat banget. Banyak orang yang nggak sadar sudah merasa komunikatif, ternyata sebenarnya kadang belum. Jadi sekedar kita nge-SMS, sekedar kita memberitahu, sekedar kamu ke suatu tempat, kamu sekedar bertanya. Kalau nggak bertanya kamu akan dicurigai wong wisopo to wong didowi. Gitu. Saat kemudian ada isu di suatu tempat kamu diisukan bahwa kamu itu orang asing. Karena saat itu, di tempat itu nggak ada yang kenal kamu. Saat diisukan, kamu nggak bisa nerima. Enggak nyapo-nyapoi. Kan gitu. Padahal karena nggak komunikasi, sekedar silu, salam gitu aja. Kita nggak mau. Sekedar kita senyum kepada orang. Saat kita masuk ke kampung yang asing,
kita enggak mau. Kemudian saat ada fitnah, kita mencak-mencak, kan itu yang sering terjadi itu. Kita membentuk sebuah tim yang terbaik, yakni bisa dipercaya, saling dukung, koordinasi, konsolidasi, sinergi, simultan. Ya ini nanti untuk akad pahing memang kita akan ada menyelami lebih tentang organisasi dalam tata kelola. Di akad pahing ada di kemajelisan ya. Kita mulai untuk melakukan penataan internal di jamaah. Sekadar begitu jamaah rahimakumullah yang berbahagia, semoga kita dalam ridha Allah. Ya, yang sekarang kita kuatkan aja bahwa tatanan ilahiyah kehidupan di dunia yang kita lakak, yang kita jalani, kita berlatih mendidik kita apapun, sebagai siapapun, menjadi apapun. Keniscayaan kita dalam menjalani kehidupan berdunia dengan belajar berkaya, kita sadar sebagai student, kita sadar sebagai murid dengan perilaku fakir, butuh proses kembali kepada Allah dengan melakukan tatanan syariat, peduli, respon, respek, tanggap. Tapi orientasi batin, orientasi yang berada di dalam dada, itu adalah dia yang punya nama Allah. Maka tatanan lahiriah akan mengikuti. Oke, kalau kita simpulkan tadi kan seperti itu. Jadi, idza waqa'atil waqi'ah itu menjawab terkait dengan surga neraka ki piye kan gitu. Wis deng toh. Nah, surga neraka ki ya saiki nek saiki ayo bangun Janatun Naim. Ya memiliki daya tahan mental, konsisten, komitmen, istiqomah yang baik. Berlatihlah. Permasalahan yang kamu hadapi sebagian besar satu komunikatif, tidak memiliki komunikasi yang baik. Kemudian tidak konsisten, mudah jenuh, tidak bisa bertahan, mudah jenuh, tidak memiliki komitmen. Orang yang istiqomah itu sebenarnya otomatis dia komitmen. Saat disebut kalau orang-orang sekolah mengatakan demikian, lemahnya daya resiliensi. Saat seseorang tidak memiliki daya resiliensi, maka kesuksesan keberuntungan akan sangat sulit. Kalau kita menemui orang yang tidak memiliki daya mental yang tangguh, tekun, sungguh-sungguh, dan tidak konsisten, kita tuh dalam membuat sebuah keorganisasian itu juga sulit. Wis dijaga nih ternyata dia enjelek. Wis dijaga nih ternyata dia enggak kerasan. Wis dijaga nih ternyata dia pindah lagi gitu. Kalau kita, sehingga sampai bahasanya kan begini kalau leluhur atau orang-orang guru-guru kita dulu. Nek lungguh di bangku kene aja pindah-pindah. Mergo nek pindah engko we arepe pinter gak sida, malaikatnya mau memberi pahala. Tiba-tiba sudah ganti orang, akhirnya sing pinter liane kan begitu toh. Kita sering dengar begitu. Itu enggak salah. Karena orang yang suka pindah itu saat manajer mau memberdayakan, kemudian kita gara-gara enggak istiqomah, berarti enggak punya daya resiliensi yang baik, enggak punya daya mental berjuang yang baik, maka itu biasanya terus kita akan ngeluh. Kita akan selalu kecewa.
Saat kita tidak memiliki daya tahan berjuang yang baik, cirinya adalah kita nggak punya komitmen. Kita nggak punya daya sabar. Kita nggak punya daya belajar. Dan biasanya ditandai komunikasinya juga buruk. Maka kita berlatih untuk ini. Modalnya orang marek-marek Allah itu wani ingah ingih. Wis kuwi modal. Wong ki nek wis duwe modal ingah ingih, beruntung kok. Wis tau wani ingah ingih. Ingah ingih jangan kamu anggap sebagai sebuah beban, tapi kamu anggap sebagai hiburan. Lha kuwi iso ingah ingih dadi hiburan. Coba kamu di tempat yang asing. Duit tabungan ya ora duit ceklan bank buku boro-boro ngisi rekening. Gitu ku bukune ora iso apa kan gitu. Terus di bank mung ingah inggih. Nyapa Mas? Mboten napa-napa. Karo ingah, ya latihan ingah ingih gitu lah. Kalau kita nggak berani ingah-ingih, akhirnya kita nggak berani mendekat. Modelnya ya ingah-ingih. Enggak. Kalau kamu mendatangi kelompok baru, apalagi podo-podo, dulure podo-podo jamaah, ingah-ingih sih ora apa-apa. Tapi model wani ingah-ingih berarti kowe wani maju, bisa membuat lakon pitokon akan lebih baik. Tapi modelnya ingah-ingih. Kamu nggak ingin ke Jember, enggak, aku gak nek sing kenal. Padahal jamaah di kono keh paman begitu. Relek wae dolan rono. Ingah gak kenal, bisa gak kenal kan mau meneng-menengan. Gitu. Ingah. Modelnya itu ingah. Bahasa Indonesia ini gak enak ya. Apa ingah-ingih? Gak enak bahasa di sana. Malu duduk, termalukan duduk. Bukan kemaluan apalagi, bukan. Semoga dalam ridha Allah, dalam ampunannya, dan kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, komunikasi yang baik, nilai-nilaian. Semoga mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan bere-beran kah pangestu guru wasitoh. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.